goyib nadrul khalqi ilaika binadrillahi ilaika wagib an ikbalihim alaika bisuhudi ikbalihi alaika. Artinya goyib nadrul khalqi ilaika, tenggelamkanlah pandangan makhluk atau pandangan manusia kepada engkau. Dengan apa ditenggelamkannya? Binadrillahi ilaika, dengan pandangan Allah kepada engkau. Jadi kita lebih mengutamakan dilihat Allah daripada dilihat manusia. Wagib lan tekanlah an ikbalihim, menghadapnya manusia kepada engkau. Dengan apa ditekannya? Bisuhudi ikbalihi alaika, dengan memunculkan menghadapnya Allah kepada engkau. Jangan pengen manusia itu berhadapan dengan kita, didatangi orang banyak, disenangi, dikagumi, dicintai. Jangan kita berharap itu. Kalaupun juga ada, tekan perasaan seperti itu. Tenggelamkan bisuhudi, kita utamakan ingin diperhatikan, ingin Allah berhadap dengan kita. Nah, hikmah yang ke-159 ini berbicara soal pandangan manusia, soal penilaian manusia, soal perhatian manusia, soal penghormatan manusia, soal penghargaan manusia. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang dibutuhkan. Semua orang itu butuh dengan penghargaan. Semua orang itu butuh dengan dihormati. Semua orang itu perlu dengan penilaian orang lain yang baik. Semua orang itu perlu mendapatkan perhatian dari siapapun. Perhatian itu apa yang kita butuhkan, dia selalu memenuhinya. Misalkan kita punya istri gelangnya, tangannya kosong, kemudian kita bawa ke tukang emas, pakaiin cincin. Oh, itu suami perhatian namanya. Perhatian itu namanya suami itu. Perhatian, kita butuh itu semua. Perhatian, butuh pandangan, butuh penilaian, butuh penghormatan. Kenapa? Karena ini nggak bisa dipungkiri, nggak bisa kita nggak butuh, karena ini adalah merupakan kebutuhan pembawaan. Sejak lahir, semua orang butuh dengan itu semua. Kenapa? Kita nggak bisa lepas dari itu, karena semua itu penilaian, pandangan, penghormatan, penghargaan itu merupakan kebutuhan manusia yang jelas itu yang sangat tinggi. Kalau saya baca di dalam psikologi humanistik, psikologi kemanusiaan, ada seorang ahli psikologi dengan teorinya hierarki kebutuhan manusia, tingkat-tingkat kebutuhan manusia yang itu dibawa sejak lahir. Yang menemukan teori ini dengan teori atau hierarki kebutuhan manusia, seorang filosof yang beragama non-muslim, seorang filosof yang berkebangsaan Amerika, namanya teori Abraham Maslow, dengan disebutkan dengan teori Maslow. Dia setelah melakukan penelitian, dia membuat sebuah teori bahwa kebutuhan yang dibawa manusia sejak lahir itu ada 5. Yang disebut dengan 5 tingkatan kebutuhan manusia berdasarkan teori Maslow. Ini semua para ahli psikologi humanistik mengakui semua teori itu. 1, kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar. Kebutuhan yang mendasar. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Sangat tinggi nih. Termasuk penghargaan itu ini penilaian, pandangan, perhatian, penghormatan, dihormati, dibanggakan. Dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri.
5 kebutuhan. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu berjenjang. Yang pertama dulu, kalau yang pertama belum dimiliki, nggak bisa atau belum bisa, timbul kebutuhan yang kedua. Timbul kebutuhan yang kedua sudah dilalui, timbul kebutuhan yang ketiga, dan seterusnya, dan seterusnya. Kebutuhan yang pertama, kebutuhan psikologi atau kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup ini seperti apa? Makan, minum, oksigen, angin, api, tempat tinggal, istirahat, tidur. Ini kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh setiap manusia, setiap makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya. Kalau ini belum terpenuhi, orang itu nggak bisa naik kepada kebutuhan penghargaan. Dia untuk memenuhi makan aja sengsara, bagaimana dia pengen ada di harga orang? Dia berpikir kebutuhan dasar pun juga belum terpenuhi. Nah, kalau kebutuhan dasar sudah terpenuhi, makan banyak, minum juga banyak, tempat tinggal bagus, kemudian istirahat cukup, leluasa waktunya walaupun enggak maksimal kerja, uang banyak, udah uang banyak nggak ngapa-ngapain pun juga, barulah timbul ada rasa penghormatan, ingin diakui orang. Kalau kita serba nggak punya, serba butuh, belum kebutuhan dasar pun belum terpenuhi, belum muncul rasa ingin dihargai orang itu, harga diri belum muncul. Nah, itu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar begitu kompleksnya tentang kehidupan manusia. Atas kebutuhan dasar ini timbul teori 4 anasir. Timbul teori 4 anasir. Teori 4 anasir itu apa? Bahwa alam semesta termasuk manusia, untuk mengenali alam semesta dan untuk mengenali kompleksitas kehidupan manusia sebagai makhluk individu yang berkembang setiap saat, yang memiliki perbedaan-perbedaan perkembangan antara satu dan yang lain, begitu kompleksnya kehidupan manusia, pusing untuk dikenal, maka ada seorang yang bisa merumuskan mengenal itu dengan teori 4 anasir. Apa yang 4 anasir itu? Tanah, udara, air, api. Itu filsafat 4 anasir. Filsafat 4 anasir itu ditemukan oleh seorang filosof berkebangsaan Itali, namanya Hamendoklas. Abad ketiga teori anasir ini sudah ditemukan bahwa alam semesta termasuk juga kompleksitas perkembangan kehidupan manusia itu bisa dipahami dengan teori 4 unsur ini. Teori ini berkembang dipakai oleh para ulama tasawuf terus untuk memahami perkembangan jiwa manusia. Kemudian dipelajari, diterima, dikembangkan oleh para ulama-ulama tasawuf, dibawa ke Indonesia. Siapa yang membawa ke sini? Nuruddin Ar-Raniri ini berasal dari India. Kampung Raniri yang sekarang disebutnya Gujarat. Dia datang ke Indonesia. Kemudian dia masar dagang di Aceh di situ. Di Aceh dipelajari oleh siapa? Hamzah Pansuri, oleh Samsudin As-Sumatrani, oleh Abdul Rauf As-Singkili. Terus berkembang teori-teori itu untuk memahami perkembangan mekanisme keruwetan manusia melalui 4 anasir ini. Jadi di dalam diri kita ini ada 4 unsur. Unsur tanah, unsur udara, unsur air, unsur api. Itu merupakan perlambangan. Bukan berarti di dalam diri kita ada tanah, ada air. Memang ada air, bukan itu maksudnya. Itu merupakan sebuah perlambangan. Yang pertama, unsur tanah itu melambangkan stabilitas tempat tinggal dan asal kejadian. Jasad kita ini asal kejadian dari tanah. Kenapa di dalam Al-Quran itu manusia keturunan Adam bukan diciptakan dari tanah, tapi mimma'in mahin, dari air sperma.
Kalau begitu manusia ada yang diciptakan dari tanah, ada yang diciptakan dari sperma. Sebenarnya dari tanah semua juga. Sperma coba. Sperma muncul, diproduksi sebab apa? Karena makanan yang kita makan. Semua makanan yang kita makan dicerna di dalam perut. Semua makanan yang kita makan itu tidak ada yang dari tidak tanah. Ada nggak yang dari langit? Nggak ada. Coba apa yang kita makan? Kangkung ditanam di tanah, bayam tanah, pepaya masak asam meninjau dari tanah. Daging makan apa? Makan rumput. Rumput tumbuh di mana? Tanah. Semua makanan yang dimakan oleh manusia itu dari saripati tanah. Maka disebutkan semua manusia, baik Adam dan maupun juga keturunan Adam itu diciptakan dari tanah. Maka Nuruddin An-Nariri memperkuat di dalam tasawufnya, anasir yang pertama manusia ada tanah. Ini sebuah lambang. Tanah itu sebuah stabilitas. Artinya apa? Tanah itu benda padat. Benda padat itu tegar, kuat. Artinya jasad manusia ini tabiatnya itu susah diatur. Ada istilah Sunda, adat kakurung ku iga. Orang kalau udah wadaknya begitu, adatnya begitu, walaupun ilmunya tinggi, hese geus kitu bae. Karena adat kakurung ku iga. Moal bisa dipelajari, pendidikan nggak akan bisa merubah karakter orang. Orang ini, wah, naon be ngomong ebrek lah, naon be diomong. Geus kitu watakna eta jelema, kajeun teh geus sarjana, sekolah di sekolah adab, tetep pasti penakos kitu. Moal bisa berubah. Moal bisa berubah. Kitu bae. Lamun jelema tukang bohong, kajeun teh ngaji geus ka mana-mana, tetep bae aing geus watakna tukang bohong mah bohong bae. Ya? Akhlak, watak itu tabiat. Kenapa? Jasad ini terbuat dari tanah. Tanah itu kepadatan yang menunjukkan stabilitas. Geus moal bisa dioget-oget, geus kitu bae. Ieu lamun urang boga batur, ngaji mangaji, kitu bae. Tak ingat karena itu ada unsur tanah di dalam dirinya. Unsur tanah. Kecuali Allah saja yang bisa merubah. Pendidikan ilmu pengetahuan enggak bisa merubah itu. Unsur yang kedua dalam diri kita, udara. Udara yang ada dalam diri kita itu melambangkan pergerakan. Melambangkan pergerakan. Jadi manusia mah kudu gerak, kudu beraktivitas. Ulah ngacedok bedi imah. Pancet Allah ge wabtagu ilahil wasilah. Kalau sudah selesai sholat, ulah ngacedok bedi imah. Wabtagu ilahil wasilah, ka mana bae geus urang? Silaturahim. Atuh lamun pamana urang geus Israel atuh ka pasar naon bae? Aya usaheun, aya kulieun, aya naon, lamun dagang-dagang. Ulah ngajadog bedi imah, ulah galituk. Di dalam diri kita itu udara, ini merupakan lambang pergerakan, lambang kebebasan, dan lambang komunitas. Mantak aya di orang teh nyieun komunitas grup WA, komunitas Mahabbatus Sholihin, TKN, komunitas ieu. Ayo komunitas-komunitas eta. Itulah karakter manusia karena ada unsur udara. Lamun bisa mah ieu jelema teh yang bebas eueuh aturan. Hayang nama ulah diatur. Dia ingin bebas itu. Ini kan geus watak manusia kos itu. Karena ada unsur udara di dalam dirinya, ini melambangkan manusia selalu ingin bebas, embung diatur. Yang ketiga, air. Air. Emang dalam diri kita ada air. Karena kita minum. Bukan itu maksudnya. Ini sebagai sebuah perlambangan. Air itu apa? Lambang penyucian. Sehingga untuk kita bisa kenal kepada Allah, kita diperintahkan untuk penyucian diri yang disebut dengan taholli, keluarkan kotoran-kotoran atau sikap-sikap sifat yang jelek di dalam kalbu kita, keluarkan. Dan penyesuaian itu tahali, disesuaikan kita. Kalau kita ingin dekat kepada Allah, Allah itu maha bersih, sesuaikan bahwa kita harus bersih hati kita,
Nah, kemudian hiasi karena Allah itu Al-Jamal, Maha Indah, maka hiasi kalbu kita dengan sifat-sifat keindahan. Tahalli, maka akan nyampe kepada tajalli. Itu yang dimasukkan dengan ada air dalam diri kita. Yang keempat ada api. Api ini sifatnya panas yang menimbulkan energi. Lainna panas orang eta butuh seuneu jeung ngejo lain. Panas itu melambangkan energi, tenaga dan transformasi ini. Apa itu transformasi? Transformasi itu perubahan diri. Perubahan diri ke arah yang baik. Artinya apa? Di dalam diri kita ini ada api. Api itu bergerak. Dia sebagai sumber tenaga, sebagai sumber energi. Artinya kita setiap hari itu harus berubah, bergerak, harus berkembang terus ke arah yang baik. Sehingga Imam Ghazali mengatakan, man kana yaumuhu misla amsihi. Barang siapa yang hari ini misla amsihi sama dengan hari kemarin, bahwa khosirun, itu orang yang rugi. Rugi apa? Rugi waktu. Waktu sudah dia pakai tapi dia nggak punya hasil apa-apa. Lamun orang zikir tiba heula kitu bae peningkatan. Datang ka ayeuna kitu, satahun kamari orang zikir kitu, ayeuna zikir kitu bae ingat ka mana-mana. Berarti bahwa khosirun satahun tah waktu anu kurang dipakai zikir eta eueuh gunaan. Maka lambang api di dalam diri kita itu melambangkan adanya transformasi diri, perubahan diri ke arah yang lebih baik, tingkatkan terus. Wa man kana yaumuhu khairun min amsihi fa huwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, fa huwa rabihun, inilah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu sarrun min amsihi, barang siapa yang hari ini lebih jelek, bukan sama, lebih jelek dari kemarin. Kemarin mah jelek, sekarang lebih jelek lagi, fa huwa halikun, geus eta mah pinarakaeun, picalakaeun. Jadi kita harus ada peningkatan di dalam beribadah, baik ibadah zahir maupun ibadah batin. Kita tingkatkan apa yang kita tingkatkan, keabsahannya melalui ilmu pengajian. Kita tingkatkan keikhlasannya. Jangan ada harapan-harapan di balik ibadah yang kita lakukan. Geus bae diperintah ku Allah jeung berharap ridho Allah. Geus sakitu ibadah eta. Itu adalah mukhlisina lahuddina hunafa. Kita memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah memurnikan ketaatan dalam beribadah, Allah akan cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, Allah akan menurutkan tadi apa? Qabul kepada penduduk bumi kepada kita. Penduduk bumi akan selalu senang, sayang, suka melihat kita walaupun kita nggak punya hebat-hebat. Ilmu kita biasa aja, kita ngomong pun juga utak-atok biasa aja. Tapi orang percaya sama kita, senang. Nah itu teori 4 anasir. Nah tadi itu lahir dari kebutuhan dasar yang pertama, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Terus yang kedua, tadi kan kita lagi berbicara soal kebutuhan ini. Kebutuhan yang kedua, kebutuhan rasa aman. Rasa aman, baik fisik maupun ruhani, baik zahir, jasmani atau maupun ruhani. Bagaimana kita butuh rasa aman supaya fisik kita aman, nggak ada bala di dunia, di akhirat nanti juga ruh kita aman, nggak akan masuk neraka, yaitu dengan ilmu. Sehingga kita perlu ngaji untuk kita mendapatkan keamanan baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Ini nggak bisa lepas. Karena manusia itu sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Baik itu lingkungan yang mati, binatang, maupun juga lingkungan manusia yang di dalamnya ada cinta, rasa memiliki. Manusia itu sebagai makhluk sosial, dia butuh berinteraksi dengan lingkungan.
Nah, kebutuhan ini meliputi butuh dicintai, butuh dikasih sayangi, butuh diterima, kemudian ada rasa memiliki keluarga, memiliki teman, punya komunikasi. Nah, ini kebutuhan sosial. Nah, yang keempat, kebutuhan yang keempat itu kebutuhan penghargaan. Nanti ini masuk kepada hikam yang ke-159, soal penilaian, pandangan, perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan yang keempat itu penghargaan. Jadi soal kita pengen dihargai itu nggak bisa hilang itu. Selalu ada pengen dihargai, pengen dihormati. Selalu ada, karena itu merupakan kebutuhan dasar. Nah, masuk ke dalam bagaimana kita mengatur kebutuhan penghormatan, penghargaan itu. Ibnu Athaillah dalam hikmahnya yang ke-159, Goyib, tenggelamkanlah nadrul khalqi ilaika, pandangan makhluk kepada engkau. Apabila kita dihormati orang, apabila kita diperhatikan orang, apabila kita dipandang orang dengan pandangan baik, apabila kita dinilai orang, oh si itu mah hebat, dipuji-puji kita itu. Goib, tenggelamkan itu. Pandangan, penilaian, perhatian orang, pujian orang, tenggelamkan. Goib, nadrul khalqi ilaika, dengan apa tenggelamkannya? Binadrillah ilaika, dengan perhatian, pandangan, penilaian Allah. Artinya apa? Utamakan perhatian Allah, utamakan kecintaan Allah, utamakan penilaian Allah daripada penilaian manusia. Nah, nyambung dengan yang tadi, kita beriman kepada sifat Allah al-ilmu, kita harus merasa cukup dengan pengetahuan Allah kepada kita. Kita nggak perlu diketahui oleh selain Allah. Kita nggak butuh dengan makhluk Allah itu. Kita berbuat ibadah, beramal baik, nggak perlu diketahui oleh siapapun. Orang lain mau tahu, mau enggak, itu bukan urusan kita. Kita nggak urusan dengan mereka, dengan pengetahuan mereka. Mereka mau muji, mau tahu, masa bodoh. Yang penting yang kita perhatikan, apakah Allah memperhatikan apa yang kita lakukan? Apakah Allah mengetahui? Apakah Allah memberikan penilaian baik kepada apa yang kita lakukan? Ini yang perlu kita pikirkan. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapinya? Kata Ibnu Athaillah, tenggelamkan pandangan manusia, penilaian manusia, perhatian manusia, penghormatan manusia, pengakuan manusia, binadillahi ilaika, dengan pandangan Allah. Tapi wajib an ikbalihim alaika, dan tekan menghadapnya manusia terhadap kita dengan kita memunculkan menghadapnya Allah kepada kita. Maksudnya bagaimana? La taltafit ila nadril khalqi ilaika wala tatlubhu. La taltafit, jangan hiraukan, nges abaikan baiklah. La taltafit, jangan kau hiraukan alias abaikan, ila nadril khalqi, penilaian, pandangan, perhatian, penghormatan, penghargaan manusia. Orang dihormat-hormat, orang dimulia-muliakan manusia, ulah bangga. Justru pan orang mah kadang-kadang kan deteangan kos gitu teh ya. Hayang dihormat, hayang dipandang, hayang diperhatikan ke manusia, hayang dimulia-mulia, hayang diagung-agung. Lamun ngariung tiap mah gelasna kudu gede, batur mah leutik urang mah gede. Lamun dia tiap mah batur mah biasa disamak, urang mah di kasuran dia kanan ya. Lamun teu di kasuran urang ngarasa teu dihormat. Umumna pan kitu eta. Karena itu merupakan kebutuhan dasar itu. Nah, ketika kita berhadapan dengan itu, jangan engkau hiraukan, abaikan penilaian manusia, pandangan manusia kepada engkau. Wala tatlubhu, jangan engkau cari-cari, jangan engkau kehendaki, jangan engkau maksud. Pan kurang mah kos kitu teh justru diteangan ku urang, ku butuh teh urang hayang dihormat. Bahkan kita berbicara ke heula ieu makan menyangkut harga diri, teu ngeunah aing dikitukeun. Itu orang yang belum ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengenal Allah, manda urang geus teu boga naon.
Orang bisa kieu ku Allah dikitukeun. Orang bisa solat ku Allah disolatkeun. Semuanya adalah kita mangga la haula wala quwata illa billah. Kenapa harus demikian? Kita tidak peduli atau jangan pedulikan atau abaikan semua yang datang dari makhluk, tetapi utamakanlah perhatian dan pandangan Allah. Kenapa? Fa innahu yaraka fi kulli halin. Karena Allah mah setiap saat itu akan melihat kamu semua dengan segala-galanya. Apa ini yang dimaksud fa innahu yaraka fi kulli halin? Ini adalah muraqabah. Allah selalu melihat kita, Allah selalu menyaksikan kita, Allah selalu bersama kita. Ini yang harus kita perhatikan itu. Munculkan dalam kehidupan kita. Fa innahu yaraka fi kulli halin. Kenapa kita mengutamakan pendidikan Allah? Karena Allah tahu setiap saat tentang keadaan kita. Wa yattali'u ala akhfal khafi min halika. Allah sangat mengetahui sekecil apapun keadaan kita. Bagaimana manusia? Wal khalqu la ya'lamuna minka illa zahir. Manusia mah hanya mengetahui sebatas yang kelihatan aja. Allah mah yang tersembunyi di balik diri kita Allah tahu. Maka kita utamakanlah pandangan penglihatan Allah yang betul-betul itu pasti. Akurat penglihatan itu, pandangan itu. Tapi kalau pandangan manusia mah kan terbatas dengan hal-hal yang nampak dalam diri kita. Sedangkan diri kita lebih banyak jeleknya daripada baiknya. Allah dengan kasih sayangnya menutup kejelekan-kejelekan kita, memperlihatkan kebaikan-kebaikan kita, sehingga orang menilai kita, memandang kita, menghormati kita. Nah, kalau kita enggak marifat kepada Allah, kenapa orang itu menghormati kita? Karena kita merasa hebat. Kalau kita berpikir orang menghormati kita itu karena Allah menutupi kejelekan kita. Yang diperlihatkan kepada umum itu kebaikan kita aja, padahal kita sadar kita lebih banyak kejelekannya daripada kebaikannya. Nah, kalau kita udah nyampe ke situ, berarti kita udah ma'rifatullah, kenal dengan Allah. Kita nggak ingin untuk diperhatikan orang. Wal khalqu la ya'lamuna minka illa dzahir. Manusia tidak mengetahui keadaan engkau kecuali dia hanya tahu yang nampak-nampak saja. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman menyatakan bahwa Allah Maha mengetahui, alam ya'lam bi annallaha yara. Dalam Quran surat Al-Alaq surat ke-96 ayat 14, Allah berfirman alam ya'lam bi annallaha yara. Alam ya'lam, apakah orang itu tidak mengetahui bi annallaha yara, bahwa sesungguhnya Allah itu yara, melihat segala apa yang engkau lakukan. Wa qala aidan, dan Allah juga berfirman di dalam Quran surat Al-Fussilat surat ke-41 ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah kamu enggak cukup dengan mengetahuinya Allah kepada kamu? Apakah kamu enggak cukup dengan mengetahuinya Allah kepada kamu? Innahu ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah itu Maha menyaksikan atas segala yang kau lakukan. Wa yattali'u ala akhfal khafi min halika. Allah sangat mengetahui sekecil apapun, sesembunyi apapun. Sedangkan wal khalqu la ya'lamuna minka illa dhahir, makhluk hanya mengetahui tentang kita yang nampak-nampak saja. Nah, untuk memahami kerumitan manusia kembali tadi, kita mesti memahami dengan 4 unsur tadi. Nah, kenapa kita harus mengutamakan pandangan Allah? Syekh Ibnu Athaillah mengatakan dalam penjelasan lanjutannya, Fa'idha nadharallahu ilaika, apabila Allah memandang dan menilai engkau binadri rahmati, dengan pandangan kasih sayang, wal mahabbah, dan pandangan cinta. Kita disayangi Allah, kita dicintai Allah. Lam yadurruka nadruhum ilaika, maka tidak akan mengganggu, tidak akan memudaratkan, tidak akan menyusahkan pandangan manusia kepada kita dengan pandangan yang sinis, dengan pandangan kebencian.
Sekampungan ini orang benci sama kita, tapi Allah sayang, cinta kepada kita, maka tidak ada artinya kebencian mereka. Jadi kita jangan begini, mau bersikap, bertingkah laku, mau pidato, bicara, takut tidak dianggap bagus, takut dibenci orang, mau bertindak begini takut disalahkan orang. Jangan takut disalahkan orang, karena kita tuh nggak bisa memuaskan, karena masing-masing individu punya cara tersendiri. Kalau sekalipun sekampungan ini nggak suka, nggak senang dengan kita, tapi kalau Allah senang, itulah yang akan muncul dalam permukaan itu. Manusia tidak ada yang bisa dipuaskan oleh kita. Manusia tidak punya pikiran yang sama dan sikap yang sama. Walaupun kita benar, sebenar apapun kita, nggak akan lepas daripada kebencian dan kesalahpahaman manusia. Seperti dalam kisah Luqman Hakim, ada seorang anak dengan bapak, dengan keledainya. Karena kasih sayangnya bapak kepada anaknya, perjalanan jauh, maka anaknya itu disuruh naik ke keledai itu. Bapaknya yang nuntun. Pan bagus jasa niat bapak namanya ka budak saya karunya, budak ulah capek, budak ditaikeun di tonggong keledai, bapak nuntun, pan niatnya bagus. Apa kata orang itu? Ya kolot, apa budak teu nyaho adab, manya kolot disuruh nuntun ari manehna anak ngeunah-ngeunah di tonggong keledai. Salah pan eta? Salah. Kolot disuruh nuntun, ada manehna anak ngenah-ngenah di kena kendai. Laju cek bapana teh atuh ulah tuh mah. Geus bae kula bae nuntun. Turun anaknya nuntun, bapana suruh naik. Niat anaknya bagus, ingin menyenangkan orang tua sebagai penghormatan adab kepada orang tua. Keun kata anaknya itu saya aja yang nuntun, bapak naik. Pas lewat di kampung itu, eta kolot toboga pikiran, adi manehna ngeunah-ngeunah di tonggong keledai, anakna leutik disuruh nuntun, beloon jasa eta kolot eta. Peniatna bagus jasa, salah bae ku batur mah eta. Begitu disalahkan lagi, aing benerna, tungtungna dua nana bapakna anak menitaikeun geus urang naik makawihan ya di tonggong keledai. Bapakna naik, emakna apa, bapakna naik, anakna ditaikeun dirinya, leumpang lah ya, lewat ke jelema. Eta jelema teu boga pikarunya manya keledai sakitu leutirna ditigakan kuduaan, pan salah bae eta. Salah bae. Terus bagaimana? Turun kabehan. Eueuh nu naik hiji ge di keledai eta, nungtun kabehan duaan, bapakna turun, anakna turun. Turun. Lewat ka dinya. Panggil jeung jelema, cak eta jelema beloon amat boga kadeuleun teu ditaekan. Salah di bae tuh. Kulantaran pusing tuntung nama keledai dipanggul ku bapana. Keledai dipanggul. Jak kieu salah. Pan salah bae. Geus urang mah ulah mentingkeun penilaian jelema. Tak kitu tah penilaian jelema mah. Geus urang mah pentingkeun utamakeun penilaian Allah bae. Ulah sampaikan kos gitu tah. Urang mah asal bener jasa, tapi cak batur masalah. Itu. Datang ka dipanggul akhirna ku kesal-kesalna eta keledai kuduaan teh ku jeung bapa jeung mana. Wa idza nadhara ilaika binadir nikmati, kalau Allah memandang engkau dengan pandangan kebencian dan pandangan siksaan, lan yanfa'uka nadruhum ilaika binadir, sekalipun sedunia orang itu memandang kasih sayang, menghormati, menghargai, tapi Allah memandang kamu tidak menghormati, tidak menghargai dengan pandangan kebencian, maka yang ada adalah kerugian dan kecelakaan. Untuk bisa demikian, bagaimana Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada sepupunya Ibnu Abbas, ihfadillaha yahfadka. Nah, oleh karena itu, ihfadillah, jagalah
hukum-hukum Allah, yahfadka, maka Allah akan menjaga kamu. Ai ifadillah tajidhu tijahaka, jagalah hukum-hukum Allah, maka engkau akan mendapati Allah di depan kamu. Artinya Allah akan memperhatikan kita. Jangan memperhatikan yang lain, maka Allah akan memperhatikan kita. Jagalah hukum Allah, yang haram kita jauhi, yang dilarang, yang haram yang dilarang kita jauhi, yang diperintah kita lakukan. Nah, kemudian kalau kita sudah bisa demikian menjaga hukum-hukum Allah, Allah juga akan menjaga kita dari segala mara bahaya. Allah menjaga dalam kehidupan kita dari malabala, dari kesusahan, dari ketidaktenangan, dari segala masalah kegalauan dalam hidup. Kalau kita menjaga hukum Allah, Allah akan menjaga kita dari hal-hal yang tidak mengenakan. Maka kalau kita ingin bahagia, jaga pelihara hukum Allah. Insya Allah, Allah akan menjaga kita dari segala ketidaknyamanan dalam hidup ini. Walaupun kita nggak punya apa-apa, Allah berikan kepuasan dengan keadaan yang Allah berikan kepada kita. Kan yang penting begitu, orang kajian ting bogana naon, orang puas. Bener tuh dah. Kajian ting bogana naon loba orang puas. Daripada orang bukan naon gitu teu puas, geus mata bukan naon teu puas deh urang. Maksudnya ya dalam keadaan punya atau tidak punya, yang penting hati kita senang. Kesenangan itu Allah berikan dengan sifat qanaah itu. Qanaah itu adalah pemberian fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa puas dengan apa yang Allah berikan, baik banyak, sedikit atau tidak ada. Allah memberikan qanaah dan kepuasan kepada kita. Nah, itulah kandungan hikam yang ke-159, artinya utamakanlah penilaian pandangan Allah daripada penilaian dan pandangan manusia. Hikmah yang ke-161, wallahu a'lam.